Jadi baru-baru ini khususnya para investor itu kita dihebohkan masalah The Federal Reserve yang kemarin itu jadi 4,25% sampai 4,50%. Suggests that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.8% in the third quarter, about the same. Yang mana dengan adanya penurunan suku bunga ini banyak bagi para investor, khususnya yang ada di Indonesia. Mereka itu senang. Kenapa? Karena aset investasi mereka kayak di saham, kripto itu akan mengalami peningkatan dengan adanya cut suku bunga dari Federal Reserve ini. Nah, yang menjadi bikin heboh kemarin pada saat konferensi Federal Reserve, Jerome Powell itu ditanya masalah Bitcoin. Ya, mereka ditanya masalah Bitcoin. Yang mana nanti saya akan bahas gimana tanggapannya dan menurut saya itu gimana nanti. Yang mana kita tahu kenaikan Bitcoin ini dari masa ke masa ini selalu mengalami peningkatan, apalagi akhir-akhir ini. Yang mana sekarang Bitcoin itu bahkan menyentuh atau membentuk all-time high. Jadi Bitcoin harganya itu sekarang sedang tinggi-tingginya. Yang mana pada saat video ini dibuat, Bitcoin 94.730.000 US dollar, bayangin. Bahkan kemarin itu mau nyentuh ke 100.000. Yang mana menurut sebagian analis dari kenaikan Bitcoin ini yaitu disebabkan Donald Trump yang kemarin itu menang di Pilpres Amerika Serikat, yang mana sekarang sudah menjadi terpilih. Dengan adanya ini, Bitcoin itu naik. Karena sudah kita tahu, karena Donald Trump itu sekarang itu merupakan sosok yang pro dengan industri kripto sendiri. Ketua Federal Reserve kemarin itu Jerome Powell itu menegaskan, pada saat ditanya masalah Bitcoin, beliau itu menjelaskan kalau Bank Sentral Amerika Serikat, ya di Federal Reserve ini, yaitu tidak akan menjajaki penyimpanan cadangan dalam bentuk Bitcoin. Jadi mereka agak mau mencadangkan aset dalam bentuk Bitcoin. Karena di situ ada kendala hukum, yang mana berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve, undang-undangnya di sana itu membatasi kepada Bank Sentral Amerika Serikat untuk membatasi kepemilikan aset-aset investasi kayak obligasi pemerintah dan aset-aset yang lain, apalagi Bitcoin di sini. Jadi dari pernyataan Jerome Powell ini seakan-akan mereka itu ogah sama Bitcoin pada saat sekarang ya. Pada sekarang itu gak mau pegang cadangan dengan aset Bitcoin. Do you see any value or benefits in the U.S. government building a reserve of Bitcoin? We're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change at the Fed. Dengan pernyataan Jerome Powell ini bertolak belakang dengan rencana Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Yang mana Donald Trump itu sekarang itu mau mendirikan cadangan Bitcoin nasional. Yang mana Donald Trump ini sangat ambisius untuk memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam industri Bitcoin. Itu kerennya Donald Trump menurut saya. I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. Nah, pemikiran Donald Trump ini mengenai mata uang kripto, yaitu telah berubah dari tahun ke tahun. Yang mana dulu Donald Trump itu sempat kontra dengan Bitcoin. Namun pada saat sekarang Donald Trump ini sangat ambisi terhadap Bitcoin. Yang mana kita tahu sebelum-sebelumnya itu gak ada yang ambisius kayak Donald Trump ini dalam masalah kripto. Bahkan kemarin dengan ambisinya Donald Trump, pengusaha kripto kelahiran Cina yang dikatakan kontroversial, yang mana Justin Sun, yaitu telah menginvestasikan 30 juta US dollar atau setara dengan 477 miliar di World Library Financial milik Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Yang mana Sun ini itu menjadi investor terbesar dalam proyek keuangan terdesentralisasi di Amerika Serikat. Jadi dari beberapa ambisinya Donald Trump ini, itu banyak dari pihak-pihak itu yang mendukung. Yang mana menurut saya pribadi, dengan cita-cita Donald Trump ini, Amerika Serikat tentu akan mencapai industri global terbesar di dunia. Ketika kita lihat histori di Amerika Serikat ya, masalah kenaikan harganya pertumbuhan Bitcoin ini dari masa ke masa.
Kita lihat, Bitcoin ini kan bisa dibilang remaja, karena kan Bitcoin ini yang diluncurkan itu pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, yang mana Satoshi Nakamoto ini masih belum diketahui siapa. Pada saat awal Bitcoin ini diluncurkan, ketepatan pada saat itu sedang Presiden Amerika Serikat itu adalah Barack Obama, yang mana Barack Obama ini memimpin 2 periode pada saat itu, dari 2009 hingga 2017. Di saat itu, harga Bitcoin itu justru melambung sangat tinggi pada saat kepemerintahan Obama. Ya mungkin apakah Obama ikut campur atau enggak, saya nggak tahu. Cuman pada saat Barack Obama itu memimpin, Bitcoin itu sangat melambung tinggi pada saat itu, yang bahkan mencapai hingga 33 juta % kenaikannya. Bayangin. Nah, setelah itu kan dipimpin oleh Donald Trump. Berdasarkan pidato Donald Trump kemarin pada konversi Bitcoin tahun 2024, Donald Trump itu mengeklaim bahwasanya selama Donald Trump itu memimpin Amerika Serikat 4 tahun, Bitcoin ini naik sebesar 3.900% kenaikannya. Menurut Donald Trump ya, ini menurut Donald Trump. Sedangkan pada saat pemerintahan Joe Biden, menurut Donald Trump, kenaikannya itu cuma 50% Bitcoin ini. Namun dari pernyataan Donald Trump, yang mana Donald Trump itu mengeluarkan statement kalau kenaikan Bitcoin di masanya itu 3.900%, ini faktanya kenaikan Bitcoin sejak awal tahun 2017 hingga tahun 2021, yang mana pada saat itu di era Donald Trump, kenaikannya ini lebih dari 3.000%. Namun tidak sampai hingga 3.900%. Jadi Donald Trump ini berlebih-lebihan ya. Saya sangat respect kepada Donald Trump, yang mana Donald Trump sangat ambisi untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global di industri kripto, yang mana berdasarkan data cryptocurrency ownership sekarang yang mendapati posisi teratas dalam hal jumlah penggunaan kripto yaitu adalah India, ya disusul dengan Cina, Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang, Indonesia kapan? Itu kan pertanyaannya, Indonesia kapan? Makanya saya sangat respect sekali ketika kemarin ada content creator atau bisa dikatakan investor, ya Timothy Ronald lah, kalian pasti tahu. Itu saya sangat respect ketika dia membuat akademi kriptonya. Karena saya yakin masyarakat kita khususnya di Indonesia ini perlu belajar masalah Bitcoin ini agar tidak ketinggalan zaman. Kalau di negara-negara lain, masyarakat di sana kayak di Amerika, Cina, mereka itu sudah mempelajari masalah Bitcoin ini. Jadi rata-rata masyarakat itu invest di Bitcoin. Ingat ya, disclaimer. Video ini bukan untuk merekomendasikan untuk beli Bitcoin ya. Enggak. Video ini itu sebagai edukasi kepada kalian. Kalau kalian perlu pelajari kripto ini. Perlu pelajari Bitcoin ini. Karena mau tidak mau, masa depan nanti, menurut saya pribadi, Bitcoin ini merupakan hal yang perlu kita ketahui. Itu perlu. Jadi kesimpulannya ya, oh ya, ini bukan. Oh ya, ini kemarin ada yang nanya itu kan ini cuman susu lah. Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi, dari perbedaan pendapat antara Presiden Amerika Serikat dengan The Federal Reserve, ini menurut saya pribadi, mau tidak mau, The Federal Reserve ini pasti nantinya, toh undang-undangnya diubah nanti, mereka pasti akan pro dengan Bitcoin. Mereka akan menggunakan cadangan Bitcoin. Ini menurut saya pribadi ya, menurut analisa saya. Dan saya itu sangat yakin kalau Amerika itu akan menempati posisi teratas dalam industri Bitcoin. See you next video, eksklusif.